Hai Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, S. Widodo, News Manager Tribun Jateng, dalam acara Tribun Topik. Karena ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ada baiknya dan sangat perlu kita hadirkan tokoh-tokoh yang sangat erat dengan Ramadan. Bahkan sebelum itu nanti ada namanya Dukderan di Kota Semarang. Ini yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya. Oleh karena itu kita hadirkan, beliau adalah di samping saya Bapak Kiai Ahmad Junaidi. Beliau Ketua Amaliyah Ramadan 1444 Hijriah atau 2023. Dan di sebelah saya yang masih muda yaitu Bapak Syahrul Kirom, Ketua Panitia Dukderan dan Pajangan. Ini nanti kita kulik-kulik apa saja Dukderan, kapan, rutenya lewat mana saja. Siapa tahu ada kuliner-kuliner yang teman-teman semua Tribuners sukai, nanti bisa hadir di Masjid Agung Kauman. Di depannya digelar semua, ada semua di situ. Dan Tribuners jangan lupa, kira-kira amaliyah selama Ramadan di Masjid Agung Kauman apa saja, nanti Pak Kiai Junaidi yang akan menerangkannya. Sebelumnya kita sapa dulu, kita kenalan dengan Pak Kiai Ahmad Junaidi. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners yang saya hormati, salam sejahtera, salam sehat semua untuk kita semua. Kenalan Pak Kiai. Nama Ahmad Junaidi. Yeah. Ya. Saya merupakan Ketua Panitia Kegiatan Amaliyah Ramadan Masjid Agung Semarang tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Insya Allah tahun ini ada 15 rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Wah, luar biasa. Nanti kita lanjutkan obrolannya Pak Kiai ya. Mas Syahrul, monggo perkenalan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dalam berbahagia buat kita semua. Selamat untuk Tribuners yang setia selalu menonton kegiatan yang ada di Tribun. Saya bernama Syahrul Kirom. Saya selaku Ketua Kuliner Dukderan dan Pajangan. Apa itu Pajangan? Yaitu Pasar Jajan Semarangan. Yang nanti akan diadakan selama bulan Ramadan. Luar biasa. Tribuners luar biasa, sudah berkenalan beliau-beliau Pak Kiai yaitu Pak Kiai Ahmad Junaidi dan Pak Syahrul Kirom. Saya menyapanya Mas saja karena masih muda dan berhubungan dengan pajangan. Nanti kita simak apa saja yang ada di situ. Pak Kiai Nun Sewu, ini karena acaranya adalah sebelum Ramadan itu ada Dukderan dulu. Saya tak matur sama Pak Syahrul Rumian ya. Pak Syahrul bisa cerita tentang Dukderan ini kapan mau dimulai, acaranya apa saja, kemudian rutenya mana saja, dan filosofinya itu Dukderan itu apa sih? Katanya ada akulturasi budaya di situ. Dan seterusnya, ini masyarakat Kota Semarang dan di Indonesia, di Nusantara perlu tahu tentang Dukderan. Monggo Pak. Matur suwun Mas Wid. Alhamdulillah kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketua Dukderan dan Pajangan. Sebelumnya saya akan menyampaikan urutan Dukderan. Dukderan itu apa sih? Dukderan itu duk dan der. Dukder gitu itu ya. pertanda akan dimulainya bulan puasa Ramadan. Dukderan ini dari berbagai tahun sudah diadakan. Dan untuk tahun ini karena sudah hampir 3 tahun Pas pandemi, libur, maka ini puncak dari kegiatan Dukderan. Dan Dukderan pada tahun 2023 ini akan dimulai besok Jumat. Loh, besok? Iya, 10 Maret 2023 sampai 23. Malam Ramadan? Sampai Atau malam sudah? Ramadan. Oh, gitu. Sebelum Ramadan itu namanya Dukderan. Oh, panjang ya? Panjang ya. Dan Dukderan ini insya Allah akan dihadiri oleh ribuan penduduk Kota Semarang. Karena apa? Karena filosofinya yang ada di Dukderan itu selain menunggu keputusan dari pemerintah untuk Dukderan, juga filosofi di Kota Semarang yang ada 3 etnis yang meramaikan, yaitu yang disebut Arwana. Wah, Arab, Jawa, dan Cina. Warwana. Arab, Jawa, dan Cina. Cina. Insya Allah Monggo, nanti lanjut. pada hadir semua. Sedangkan untuk Pajangan, apa itu Pajangan itu yaitu Pasar Jajan Semarangan. Waduh. Yang kita adakan setiap sore atau ngabuburit
bahasa anak mudanya. ngabuburit. Kita buka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Itu pas Ramadan atau Pas sebelum? Ramadan. Oh, pas Kalau untuk Ramadan. dugderan dimulai jam 8 pagi Nggih. sampai jam 10 malam. Oh, Untuk kulinernya ada sekitar 110 macam. Nggih, monggo Berarti Mas Wid sebelum- datang kalau bisa Mas Wid. Siap. Berarti sebelum puasa sudah ada pajangan. Sudah ada dugderan namanya. Oh, dudera namanya. Iya. Terus kirapnya kapan tuh Pak Sarul? Untuk kirap prosesnya tanggal 21 Maret dimulai dari Balai Kota Semarang Nggih. menuju ke Masjid Agung Semarang. Itu kan biasanya nanti wali kota sama itu didandani Iya, kayak betul, Tumenggung. tumenggung gitu ya. Nanti dilakukan seperti itu juga. Iya, betul. Rutenya mana Pak Sarul? Hanya dari Balai Kota Nggih. menuju ke Masjid Agung, berarti hanya melewati Jalan Pemuda, Nggih. terus belok kanan ke Belok alun-alun. kanan ke- Sudah selesai. Oh. Nanti Bu Wali Kota menerima halakoh dari para alim ulama Para untuk ulama. menyampaikan bahwa kapan mulainya awal Ramadan. awal Ramadan. Sesuai keputusan Dari para pemerintah. ulama, ya. Sesudah melihat Rukyah. ru'yah gitu ya Pak Sidang ya. isbat. Oh sih gitu. Baik, terima kasih. Nanti lanjut lagi Pak Siap. Sadul. Nggih, suwun. Pak Kiai. Nggih, Ramadan ini yang saya tahu di Masjid Agung Kauman Semarang, Masjid Agung Semarang ya. Itu ada banyak kegiatan. Tadi Pak Yai sudah menyebut ada 15 ya. Terus. Dan yang paling menonjol itu ada pengajian tafsir yang setiap habis zuhur itu ya. Fadilah Al-Quran. Fadilah Al-Quran itu sampai beludak di luar-luar itu saya lihat Terus. fotonya sama Betul, videonya. Bisa cerita tentang kegiatan Ramadan Pak Yai? Nggih. Matur suwun, waktunya begini. Jadi untuk tahun ini kegiatan berkaitan dengan Amaliyah Ramadan itu Nggih. kita bagi 3 fase. 3 fase. Yang pertama untuk pra Ramadan Oh. itu ada pembacaan doa nisfu Saban. Oh, doa Kemarin. nisfu Saban. Sudah ya? Sudah. Malam nisfu Saban ya? Saban kemarin. Nggih. Kemudian dilanjutkan besoknya ziarah ke wali-wali yang ada di Kota Semarang. Kapan Pak Yai? Kemarin. Oh, sudah. Kemarin kita sudah lakukan. Nggih. Pertama di imam besar kita yang dulu mengampu itu Pak pengajian Kiai Fadilah Umar. Al-Quran ya. Nakib. Kiai Ahmad Nakib Nur. Oh, Mbah Al-Hafid. Yai Nakib. Nah, Oke. itu makamnya kebetulan ada di masjid. Oh, masjid. sampingnya masjid. Ya. Kemudian setelah itu ke Mbah Depok. Oh, Mbah Habib Depok. Toha bin Abdurrahman bin Yahya. Hmm. Kemudian dilanjutkan ke Mbah Soleh dan terakhir di Sunan Pandanaran Mugas. Mbah Soleh Darat Iya. yang di Bergoto. Iya. Terus ke Mugas yang di atas ini. Iya. Oh. Jadi itu yang kemarin kita ziarahi. Nggih, terus Karena ya memang agendanya hanya 4 tempat itu. Sebab kalau terlalu lama Banyak. nanti waktunya juga terlalu banyak begitu. Kemudian berikutnya nanti menjelang Ramadan, insya Allah tanggal 18 dan 19 kita adakan Semayan Al-Quran. Maret. Bil Gaib. Maret ini. Oh, besok tanggal 18 ini. 18 itu kebetulan Sabtu malam Ahad atau Nggih. malam Minggu kita mulai, kemudian nanti sampai malam dilanjutkan setelah baca subuh. Oh. Nah, itu kemudian nanti sorenya berdasar khataman. Oh, waduh. Itu yang kegiatan yang ketiga. Kegiatan keempat masuk bulan Ramadan. Nggih. Nah, Ramadan itu yang pertama mestinya kita ada pengajian tadi yang Pak Nggih. disebutkan tadi Nggih. yang itu menjadi fenomenal di Kota Semarang, Nggih. yaitu pengajian Fadilah Al-Quran. Oh, namanya pengajian Fadilah Al-Quran. Al-Quran. Itu apa saja yang disampaikan Pak Yai biasanya? Pengasuhnya, pengampunya. Ya, insya Allah nanti tahun ini pengampunya Bapak Kiai Haji Nggih. Abdul Hakim Oh. Al-Hafid Masjid Teragama. Jadi nanti pada sesinya itu beliaunya akan membacakan Al-Quran dulu. Nggih. Jadi nantinya 30 juz. Tapi perharinya melihat lihat materi. Jadi beliau akan menyesuaikan. Mungkin 1 juz, mungkin bisa lebih dari 1 juz. Jadi akan baca sebagian, kemudian pada ayat-ayat tertentu akan berhenti, akan menjelaskan. Siap. Menjelaskan kadang asbabun nuzulnya, kadang fadilahnya, kadang kemudian kadang manfaat dari Al-Quran itu kalau kita baca secara rutin seperti itu. Jelaskan. Begitu. Terus kemudian setelahnya kegiatan yang kelima ya, Nggih. yaitu takjil futur.
buka bersama. Menjelang Menjelang maghrib. maghrib. Itu insya Allah kita setiap hari akan menyediakan 700 pack ya. 700 kotak Oh, atau ya. 700 snack ya, Pak? Ya. Nasi. Oh, nasi. Ya, untuk jamaah itu tapi sebelumnya, Nggih. jadi sambil menunggu waktu maghrib itu Takjil, futur nggih. akan ada pengajian dulu, Pak. Jadi mulai jam 5 sudah ada Nggih. pengajian, sambil menunggu itu terus sambil nanti menjelang beduk buka Pengajiannya tafsir atau pengajian taklim umum? umum, kan, Oh, itu umum. pengajian umum. Dan Nggih. insya Allah nanti itu akan diisi pematerinya dari para santri yang ada di lingkungan Kauman, santri Raudhul Quran, kemudian MMQ juga Tahfidzul Quran. Oh, tahfidzul Quran. Juga nanti akan dibantu dari teman-teman LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Oh, ya. Begitu. Itu yang kegiatan Menjelang kelima. menjelang buka puasa ya. Terus yang keenam, Pak Yai? Kemudian yang keenam Taraweh. Oh, taraweh. Taraweh selama 1 bulan. Berapa rakaat, Pak Yai, boleh tahu? Kita selama ini 20 rakaat tarawehnya. Twitternya Plus 3. zikirnya 3. Wah, luar biasa. Nanti di sela-sela antara taraweh dan witir, Nggih. kita break ada kultum. Oh, ada kultumnya. Ya, Biasanya habis rakaat ke-20 ya? 20 ya. Sebelum witir ya? Betul. Oh, namanya kultum itu, Pak Kultum, Yai ya. Itu hanya hanya 7 menit lah untuk penyampaian. Pematerinya dari Pematerinya ya dari beberapa ulama sekitar. Oh, ya. gitu. Kita memang sengaja tidak ngambil ulama yang jauh sebab kasihan beliaunya. Selain itu kan di Masjid Agung Kauman juga koleksinya ulama banyak. Ya, alhamdulillah. Ya, Banyak alhamdullah. stok. Sebab kalau kita ngambil dari luar itu Iya. kasihan beliaunya nanti buka buru-buru ke Masjid Oh, Semarang betul. terus setelah taraweh waktu ini Mepet, pemainnya ya. hanya 7 menit 7 kasihan itu menit, ya. ya. Jadi kita ambil yang lokal saja begitu. Selain taraweh, Kemudian setelah taraweh kegiatan yang ke-7 ya. nggih. 8 itu tadarus Al-Qur'an. Oh, tadarus. Kita Bar mulai taraweh. pada taraweh ya sampai nggih. jam 10 jam 11 itu nanti. Wah, itu berapa jus itu, Pak Yai? Kalau sampai Sak malam. ketemunya pokoknya Sak nanti nyandae, sampai ya. nyandanya gitu. Kalau tahun-tahun lalu biasanya dalam sebulan khatam berapa kali, Pak Yai? Kalau yang tadusnya hanya sekali. Oh, sekali toh. Sekali semua. Dibagi-bagi nggih. Ya, karena yang baca kan beberapa gantian, kadang 1 soft, kadang ada 2 soft kan Oh, gitu. Nah, makrak maksudnya. Sak Bermakrak, markanya bermakrak, ya, sak ain-ain niku nggih. Iya, betul. Nggih. Jadi, pergiliran begitu. Nggih. Habis itu ada lagi Nah, setelah itu nanti pada waktu ini 17 Ramadan. 17 Ramadan kita adakan pengajian Nuzul Quran. malam 17-nya. 17 yang persis. Jadi Oh. kita sudah tradisikan setiap kegiatan hari-hari besar Islam pas harinya. Pas hari hanya. Kenapa demikian? Karena kita memahami bahwa mungkin di tempat lain kan juga mengadakan. Betul. Sehingga bisa menyesuaikan. Nggih. Seperti misalkan Maulid Nabi kita ya pas tanggal Pas mau 12. Nabi Nah, ya. jadi yang lain kan mungkin setelahnya bisa. Terus Masjid Agung Kauman nggih patokan toh, Pak ya. Nggih, gitu. Terus habis itu setelahnya selain itu sholat tasbih. oh salat tasbih. Sholat tasbih ini kita adakan likuran. Jadi mulai tanggal Barong 21 ya. malam 21 ya. Nah, selikur, telulikur. Ganjil. Gitu. Ya, ganjil itu, malam-malam ganjil. Jadi 21, 23, 25, 27, dan 29. 29. Nah, khusus untuk malam 27, Nggih. itu di samping sholat tasbih, mujahadah, ada muhasabah. Muhasabah. Ya, itu alhamdulillah selama ini sholat tasbih itu jamnya Banyak. mulai Jumatan. Wah, ya Jadi Allah. penuh itu. Padahal tengah malam ya. Iya. Jam 2 Kita atau jam mulai berapa itu? jam 12.00. setengah 1. Oh, setengah 1. Jam 12. Selingsir wengi. Yes. Sampai kira-kira nanti jam 1 selesai. Tapi gitu. kalau pas yang malam 27 biasanya agak panjang karena ada Nun sewu, salat tasbihnya berapa rakaat? Dua tasbihnya atau banyak? 2 rakaat. Oh, tapi nanti ada wirid doa dan lain sebagainya. Iya, ya? setelah itu Oh. mujahadah itu. Oh, mujahadah. Oke. Selain itu lagi apa Pak ya? Tas- Apa kita tasbihnya kan agenda nih? 2 kali 2. Dua Kan kali tasbih dua. itu 4 rakaat. Iya. Iya, Oh, jadi dua. dua salam. Dua Dua salam, rakaat, salam, iya. 2 rakaat salam gitu. Oke. Kemudian setelahnya ini Malam- berarti sudah malam Ramadan. habis Ramadannya. Nanti masuk pasca Ramadan itu malam takbiran. Zakat fitrah dulu. Nah. Malam Idul Fitri. Oh, Ya, zakat fitrah? zakat Panitia fitrah. enggak? Ada, kita Oh, ada ada juga. juga zakat fitrah.
kemudian nanti ada takbiran di Serambi, kemudian ada juga takbiran keliling. Nah ini masyarakat sudah kangen takbir keliling ini Takbir sudah. keliling ini kita Selama melibatkan pandemi nggak ada. 15 sampai 20 masjid musola itu. Wah, di Iya. ininya ya. Ya, banyak itu pesertanya dari tingkat PAUD sampai orang dewasa itu. Keliling kota Pak Yai. Dan tidak ada Rutenya? komuter. Hanya dari Masjid Agung Semarang Kauman, Alun, kemudian ke Jalan Kauman, Nggih. kemudian Jalan Gajah Mada, Ke Depok. sampai Depok, terus putar di Paragon, balik ke Jalan Pemuda. Pas malam takbiran ya. Pas malam takbiran. Wah. Habis itu besoknya sholat Besoknya Id. sholat Id. Nggih. Nah, kemudian sholat Id dan setelahnya halal bihalal keluarga besar Masjid Agung Semarang. Hari itu juga. Udah, insya Allah jadwal kita tanggal 1 Mei insya Allah. Oh, biasanya ada wali kota atau gubernur nggih. Ya, nanti kita menyesuaikan itu. Selama Ramadan ada menghadirkan mungkin Menteri Agama atau tokoh atau Kiai Ma'ruf, Wapres atau apa? Ada agendanya nggak? Untuk tahun ini Pak, Ya. insya Allah itu antara tanggal 3 sampai 9 April Nggih. itu Pak, insya Allah Bapak Wakil Presiden Oh, Pak Wapres. akan datang di Semarang. Pasnya tanggal berapa itu Yeah. belum confirm, tapi antara tanggal 3 9 nanti juga akan datang ke Masjid Agung Semarang, Yeah. sholat tarawih, terus sekaligus pelantikan pengurus Ada acara di situ ya. komite ya, komite ya. Hmm. Itu ada pelantikan pengurus di situ. Dan siapa tahu kadang ada menteri-menteri yang ujuk-ujuk Betul. sowan ke Masjid Agung, Masjid Kauman di situ, sholat di situ, Oke. atau serahkan bantuan apa gitu Pak ya. Iya, ya. laras betul. Baik pemirsa Tribuners yang salam sehat pada sore hari ini, kehadiran tamu kita dari pengurus Masjid Agung Kauman Semarang. Ini masjid yang sudah tua sekali, dibangun zaman Belanda 1800 sekian itu ya Pak Yai ya. Iya. Saya baca sejarahnya dan turun-temurun itu pengajian Al-Qur'annya itu sangat terkenal, diasuh oleh Pak Kiai-Kiai yang nun sewu kadang-kadang tidak mau diberitakan, tetapi langsung faktanya ini jamaahnya ribuan ya, tidak mau pamer atau apa, tapi jamaahnya itu dari seluruh pelosok Semarang ada. Saya sering ketemu juga di situ. Dan kita lanjutkan lagi obrolan tentang dugderan yang ini juga disukai oleh masyarakat Kota Semarang. Saya sapa lagi Mas Sahrul. Besok itu kira-kira kuliner yang ada di situ yang tadi pajangan ya, apa namanya? Dugderan dan Pajan, Pasar Jajan Semarang. Pasar Jajan Arwana, apa nama tadi? Kalau untuk Dugderan, Nggih. untuk 3 etnis yang ada di Kota Semarang itu Nggih. Arwana. Oh, Arwana. Bisa diceritakan lagi Mas Sahrul itu nanti melibatkan siapa saja yang kirap dan lain sebagainya di Dugderan itu? Untuk Dugderan ini ada 2 ya Mas. Yang pertama memang ranahnya di pemerintah Kota Semarang, yaitu Yeah. melewati Dinas Pariwisata yang Oh, yeah. mengadakan pawai Pawai. dari Balai Kota menuju ke Masjid Agung, Masjid Agung. Kauman Semarang. Sedangkan Yeah. yang kita Ya. menyiapkan kedatangan dari Bu Wali Kota. Oh, Kita akan gitu. sambut dengan pertama yaitu adanya terbangan Bantenan, Oh, ada ya. terbangan Semarangan, Oh, ada ya. dan jangan lupa Yeah. yang selalu ditunggu-tunggu oleh warga Kota Semarang yaitu pembagian ganjil rel. Oh, Nah, dan juga minuman air khataman Oh, Al-Quran gitu ya. yang Itu sangat sudah ditunggu didoakan karena gitu ya. membawa keberkahan untuk menghadapi di selama bulan Ramadan. Oh. Terus yang di kuliner tadi mungkin bisa diceritakan apa saja di situ? Untuk kuliner itu jumlahnya untuk Dugderan itu ada 116. 116. Itu 30% minuman, 70% untuk makanan. Makanan ini juga kita bagi, yaitu ada yang tradisional dan ada yang kekinian. Tradisional itu seperti lontong opor. Sebentar Pak Sahrul. Nggih. Orang memahami Dugderan ini kan yang kita kenal pawai, kemudian menjelang puasa gitu ya. Nggih. Tapi yang sekarang ini istilahnya melebar lagi, ada kuliner di depan Masjid Agung Iya. selama sebelum Ramadan. Iya. Mulai besok itu namanya juga Dugderan. Dugderan, ya. Masuk dalam agenda Dugderan. Betul. Wah, ini menjadi wisata baru, ini wisata kuliner pemirsa. Silahkan datang. Mulai besok sudah ada ya? Sudah ada. Nah, monggo lanjut, kira-kira apa saja yang bisa Selain masyarakat nikmati? kuliner, Dugderan itu juga ada stand-stand yaitu fashion. Oh, fashion. Fashion dan juga
untuk mainan tradisional seperti gangsingan. Oh, ada. Ada. Berarti Kapal, cari baju muslim, ada. peci. Semua ada. Ada besok ya. kapal otok-otok itu yang muter itu Mainan juga ada. tradisional ya. Ada semua. Kenapa ada kayak gitu Pak Sahrul? Itu Tujuannya memang dari apa? dulu memang mungkin dari kecil ya, saya kebetulan lahir di Kauman memang sudah ada. Itu cikal bakal untuk dugeran itu ya seperti itu. Bakul celengan masih ada? Ada. Fashion itu berbagai macam, yaitu mungkin ada baju atau yang intinya malah ke busana muslim, sarung, kopiah, anak-anak ada juga? Ada semua. Oh gitu ya. Untuk persiapan ke bulan Ramadan. Orang jual tasbih, kitab-kitab ada juga? Ada semua. Wah, luar biasa. Pemirsa jangan lupa mulai besok jam berapa Pak Sahrul? Buka jam 10 Jam pagi. 10 lagi? Ya. Yang mau memanjakan lidah bisa datang ke Masjid Agung Kauman di depannya itu ya. Betul. Kemudian pengen belanja apa saja, persiapan Ramadan, mukena, peci, tasbih, sarung, semuanya ada ya Pak Sahrul ya. Bisa datang ke sana, yang tentu saja harganya berbeda, lebih istimewa. Saya nggak bilang lebih murah atau lebih mahal, saya nggak tahu karena baru besok kita buktikan ke sana. Semua perlengkapan menjelang Ramadan, monggo Bapak Ibu yang bisa ke sana, apalagi wisatawan yang sedang berada di Kota Semarang juga bisa berkunjung di Masjid Agung Semarang, Masjid Agung Kauman ya. Besok hari Jumat. Bisa Jumatan di sana, datang lebih awal biar bisa masuk ke dalam. Kalau datang setengah 12 kayaknya sudah nggak kebagian. Untuk hari Minggu kita buka stand itu jam 6 pagi. Lah, kenapa kan? jam 6? Karena ada senam pagi. Oh gitu. Ini baru pertama kali Dugderan ada senam pagi pada tahun ini. Karena dulu kan alun-alun belum jadi ini. Iya. Dan alhamdulillah ini sudah Luas jadi. ya depannya Iya, itu betul. ya. Wah, luar biasa. Pemirsa, ada senam pagi besok hari Jumat. Dan ada pembagian door prize. Nah ini Ya. door prize-nya, door prize baju senam atau baju untuk perlengkapan Bisa sembahyang? dari salah satu sponsor. Luar biasa, monggo dilanjut cerita tentang Dugderan Pak Jadi Sahrul. senam pagi itu tanggal 12 sampai tanggal 19. 12 sampai 19. Khusus hari Ahad aja, Ahad pagi tanggal 12. Senam paginya? Iya, senam pagi khusus tanggal hari 12 sampai Minggu, 19. Ahad pagi. nggih. Dan yang Terus nggak kalah penting, Dugderan itu kita menyediakan hiburan. apa saja? Hiburan itu setelah sholat asar itu ada hiburan live musik. Live musik. Yang live musik ada 2 tenda di dalam alun-alun. Oh, yang di alun itu ya? Ada 2 tenda. Oke. Terus berikutnya setelah sholat isya itu juga ada 2. Waduh, Dan malam jangan ada lupa, juga. Nggih. yang paling utama itu di panggung utama di depan masjid persis. Oh gitu, Itu depannya ada gapura panggung itu ya? besar ya. Nanti kita akan ada hiburan dan juga ada lomba-lomba. Ini luar biasa Tribuners, ini tahun ini kayaknya jor-joran ini karena 3 tahun pandemi masyarakat ini obat kangen. Ini Masjid Kauman kok 2 tahun pandemi meneng-menengan tok. Ya ini sudah mulai luar biasa, kita besarkan pada tahun ini, masyarakat bisa menikmati, bisa hadir di sana. Kemudian pas nanti Ramadan Pak Kiai ya, kira-kira ada saran-saran nggak, misalnya biar sandalnya nggak hilang gitu? Ada Pak Kiai, kan namanya jamaah orang banyak, bukan hilang sebenarnya, ketuker atau dirawat Bukan oleh ketukar, Pak. Ada yang seneng. ada yang seneng, Ada yang seneng. ada pengamanan gitu ya, titipnya ada ya? Ada, titipkan aja ke kita, ada penitipan sandal, Siap. sepatu, maupun kadang atas itu, Yeah. dan itu free. Oh free, Tapi enggak? kalau mau infak ya mau, tapi Monggo. pada dasarnya enggak ada harus bayar ya. Nah ini Itu untuk pemirsa, pelayanan kita kepada jamaah. pelayanan kita kepada jamaah, ada penitipan sandal atau sepatu yang dijamin aman, biar nggak tertuker Iya. ya, Kemudian tertukar. untuk mereka yang akan ikut pengajian Fadilah Quran, Iya. ya, kami harapkan di masjid memang disediakan Al-Quran, tapi akan Oh, lebih gitu baik ya. kalau dari Bawa. rumah bisa bawa sendiri. Bawa sendiri. Kalau belum ada, beli di Dugderan ada ya. Boleh ada, nanti ada bisa di stand di ada juga yang jual Al-Quran itu. Kalau kita orang tua itu yang Qurannya agak gede-gede hurufnya itu ya Pak Yai ya. Ya. Siap. Ini kalau untuk parkir, Mas Sahrul Ya. cerita orang dari Demak, dari Purwodadi, Kendal kan pengen juga mau ke sini. Parkirnya di mana? Untuk parkir kita ada punya sendiri, yaitu di gedung parkir. Nggih. Itu lantai 3, alhamdulillah setiap bulan puasa memang penuh. Itu dikelola oleh Masjid juga. Oh, masjid juga. Masjid. Lantai 3. Ada gedung parkir. Oh, gedung parkir. Ya, 3 Oh, lantai. oke. Dan juga nanti di depan masjid juga bisa kita pakai. Dan juga nanti di alun-alun, dan basement alun-alun Oh, ada juga basement kita itu, pakai ya. semua. Terus kalau misalnya ada wisatawan dari luar gitu, ada
yang bisa welcome atau pemandunya, atau misalnya orang dari Turki atau orang Timur Tengah kangen pengen ziarah ke makam Habib dan lain sebagainya, ada pemandunya nggak? Atau orang masjid bisa nerima tamu dari luar negeri, Pak Yai? Siap, kalau memang dibutuhkan kami siap menampung. Ya, siap ya, soalnya kan orang Malaysia, Singapura juga pengen ke sini dan lain sebagainya. Betul. Diantar dulu Pasar Johar itu kan terkenal. Dan sekarang Pasar Johar, Kauman, Masjid Agung itu Masjid Agung Kauman, Alun-alun, Pasar ya. Johar sama alun-alun itu kan oleh pemerintah Kota Semarang dihidupkan kembali Betul. dan menjadi pusat dari Kota Semarang ya. Dari Amalia Ramadan mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi, Pak Yai? Untuk Amalia Ramadan, ini kami dari panitia Nggih. memberikan peluang, mungkin dari para tribuners ada yang ingin ikut infak ya. Oh gitu. Infak ini nasi pack kami persilakan. Oh, nasi kotak kayak Nasi Jumat kotak, berkah. ya, Tetapi ini khusus untuk takjil ya Ramadannya Ya, ya. untuk Oh. takjilnya. Monggo kalau Siap. mau ikut bareng-bareng kita juga siap terima. Siap. Tribuners, bagi jamaah yang dermawan, yang bingung mau nyumbang kemana ini. Nah, ini Masjid Agung Kauman Semarang ini setiap menjelang buka puasa menyediakan takjil yang sekian banyak ini adalah nasi kotak ya. Nasi kotak. Untuk jamaah, untuk yang mau berbuka puasa, untuk yang dalam perjalanan musafir atau santri-santri yang sedang pulang dan sebagainya, untuk Ibnu Sabit dan sebagainya, Pak ya. Terus. Yang pengen buka puasa di situ. Nah, ini kesempatan bagi dermawan yang pengen membantu ya, silahkan nanti bisa datang ke Masjid Agung Kauman Semarang. Pak Sahrul, lanjut lagi tentang ini yang menjajakan makanan atau kuliner di sana itu sekarang apakah sudah penuh atau masih buka, atau pendaftaran untuk pedagangnya itu bisa cerita, Mas Sahrul? Untuk pendaftaran, kita membuka pendaftaran itu hanya waktu 1 minggu. Dan alhamdulillah untuk Dugderan yang mendaftar hampir 1.500. 1.500 Sedang- pendaftar. betul, yang Pengen dodolan di betul. situ. Yang terpilih hanya 116. Wah, saya Kita terlambat daftar betul-betul- berarti ya. Kita betul melakukan seleksi yang sangat ketat, dan juga untuk pajangan Siap. pasar jajan Semarang hampir 1.000. Wah. Dan ini yang membuat saya pribadi senang tuh, kami dari pengurus masjid itu tidak mempunyai background untuk event organizer untuk mengurusi ini, Mas. Tapi buktinya bisa ya. Alhamdulillah, karena berkat bimbingan dari Kiai Pak Haji Kiai ya. Gus Ahmad Maksum Al-Hafid Oh. dan Pak Haji Khairul Iksan. Alhamdulillah kita yang di lapangan ini menjadi lebih semangat Oh, gitu ya. untuk memakmurkan masjid. Luar biasa, Tribuners. Jangan lupa kita Tribun juga akan menyiarkan langsung Alhamdulillah. habis duhur ya, tablik pengajian ya, tafsir Fadilah Quran ya. Ya. Ini beda dengan, maksudnya tafsir Quran juga sama tafsirnya, cuma ada tambahannya tentang misalnya fadilah-fadilah ayat tertentu gitu ya. Ya, betul. Baca ayat kursi, baca surat Al-Baqarah yang terakhir itu. Terus, iya. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Fatihah itu gunanya apa sih? Barangkali ada yang punya utang nggak lunas. Kok belum dapat jodoh, kemudian mau cari mantu kok bingung, banyak pilihan. Nah, nanti bisa datang ke pengajian itu, di situ ada. Yeah. Kalau mau konsultasi khusus dengan Pak Kiai juga, beliau juga melayani melalui santri dalamnya, atau bisa langsung konsultasi, bisa ditanyakan di situ. Oleh karena itu di Masjid Agung Kauman Semarang ini, karena sudah dari dulu sudah ada pengajian ini, bahkan zaman Belanda sudah ada. Saya lihat sejarahnya ini beberapa kali kebakaran, ada yang dibakar waktu itu zaman Belanda, Pak ya. Tetapi perjuangannya tanpa henti. Pak Kiai dan Pak Sahrul, Pak Jun, obrolan kita luar biasa pada hari ini. Jangan lupa Tribuners, besok boleh langsung berkunjung, dan Ramadan ada waktu luang bisa ikut pengajian Ba'da Duhur Fadilah Al-Quran. Ini luar biasa. Golek obat nang rono yono ya Pak ya, karena Al-Quran ini kan obat lahir batin, jasmani rohani. Pripun ayatnya Pak Yai? Wa nunazzilu minal Qur'ani gitu nggih, Mbak Menawi nggih. Kok iso dari pengaosan. Jangan lupa saksikan tampilan. Ada yang perlu disampaikan lagi Pak Sahrul, tambahan obrolan kita bersama pengurus dan panitia Dugderan Masjid Agung Kauman Semarang. Jangan lupa saksikan di website, di YouTube, dan di Facebook
dan di berita online kita, dan jangan lupa di berita koran, dan yang paling penting adalah hadir di Masjid Agung Kauman Semarang. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Mas Harul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.